Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Bang Tekno mau unboxing tablet yang kelas harga 1 jutaan tapi berasa worth it banget. Ini dia, itel VistaTab 30. Untuk harganya sekitar 2 juta, kurang dikit atau lebih dikit kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Yang pasti di kelas harga segini, recommended kalau ngelihat spek di atas harga. Yuk kita unboxing langsung aja yuk. Nih ya, boxnya kayak gini, VistaTab itel. Kalau lihat di belakangnya ini ada spesifikasi unggulan ya. Layarnya udah 11 inch, layar lebar, tapi dia nggak burik ya. Udah Full HD. Baterainya juga gede nih, 7000 mAh, dan udah dual speaker. Ada learning centernya juga, dan ini udah 4G. Kelas harga 2 juta, layar bagus, tapi udah 4G. Udah bisa pakai SIM card. Merek lain, rata-rata harga segini, SIM cardnya hilang gitu. Oke, sekarang kita buka kardusnya, kita lihat apa aja isinya. Pertama, ini kita dapat tabletnya ya, VistaTab. Kita singkirin dulu. Kemudian kita dapat charger adapter. Di sini charger adapternya kecil banget ya. Dikasih charger yang ngecharge-nya bakalan bikin sabar, cuma 5 volt 2 ampere aja. Terus ya dapat SIM card ejector di sini. Kecil, minimalis, standar. Terus juga dapat buku panduan kartu garansi di tengahnya, dan juga dapat kabel charger yang masih USB-A atau USB-C dan panjangnya standar. Udah isinya gitu aja, di bawahnya kosong, gak ada apa-apa lagi. Udah gak ada yang bisa disembunyikan lagi di sini, jadi benar-benar udah kosong. Oke, sekarang kita ke tabletnya ya, VistaTab 30 Slim Elegance Grand Experience, 11 inch Full HD hook display, baterainya 7000 mAh, 2 speaker, ada learning centernya. Ini kayak gini aja ya. Bisa diselorotin nggak? Bisa langsung selorotin aja. Dan kita bisa lihat ya, desainnya desainnya mewah banget loh. Ini bahannya metal apa ini ya? Ini kayaknya bahan metal sih. Berasa dingin banget dipegangnya. Tuh, brush metal gini, finishingnya juga. Bagian kameranya juga keren ya. Dual kamera. Ketipu saya. Dari dekat, single kamera. Di sini logo AI doang. Kamera utama, terus logo AI, dan ini ada LED flashnya buat foto-foto di kondisi gelap. VistaTab AI designed by itel. Ini asli desainnya kece sih. Di sisi samping sini, ini samping apa atas ya? Kalau ngelihat begini harusnya ini sisi atas. Ya, ini di sisi atas. Karena dia tuh kamera depannya di sini ya. Jadi di sisi atas ini kita ada tombol power, tombol volume, lubang mic, dan juga ada slot kartu. Kita coba buka slot kartunya seperti apa. Nah, di slot kartunya ini kita bisa insert, wow, masih ngasih dual SIM plus micro SD loh. Wih, dual SIM, mantep. Karena biasanya kalau untuk tablet-tablet yang udah lumayan harganya gitu ya, itu dikasihnya single SIM doang sama micro SD, atau single SIM doang nggak ada micro SD-nya. Ini udah dikasih micro SD, dikasih dual SIM. Mantep nggak tuh? Harga 2 juta kurang lebih dikit, tergantung kamu dapat harga berapa. Itu di sisi atas ya, sementara di sisi kiri ada grey speaker, seakan-akan dual grey speaker ya. Terus ada port charger. Di sini juga ada dual grey speaker juga, nggak tahu nih mana yang speaker beneran, mana yang imitasi gitu, mana yang palsu. Dan di sisi bawah sini polos ya, nggak ada apa-apa. Sementara kalau mau lihat tampak depannya, kita nyalain dan kita setting-setting sekalian ya. Dan kayak gini nih tampilan tampak depan dari itel VistaTab 30. Ini untuk bagian bezelnya udah minimalis ya, udah lumayan ramping, dan juga dia tuh punya bezel simetris, kiri kanan atas bawah sama persis. Dan kalau lihat layarnya, ini bener-bener layar kualitas tajam sih. Udah nggak kelihatan burik ya, ini udah 1200 pixel untuk bagian lebarnya ini. Atau ini sebenarnya udah lebih dari Full HD sebenarnya. Kalau kita lihat di sini untuk UI-nya dia juga manis ya. Dan kalau saya lihat ini menarik loh. Dia tuh untuk aplikasi-aplikasi yang diinstal tuh nggak banyak. Beberapa aplikasi bawaan malah bener-bener berguna ya. Kayak misalkan YouTube Kids, Kids Space, Learning Center, dan juga di sini ada ini CarCare buat untuk garansinya nanti gitu ya. Ini ada CarCare di sini. Dan yang saya mau lihat di sini Learning Center ini menarik banget nih. Kita punya Learning Center buat belajar anak-anak. Di sini kalau kita lihat ya grade-nya kita bisa pilih ada SD sampai kelas 6, SMP, dan SMA kelas 3. Kalau misalnya kita coba di bahasa Indonesia cuma sampai kelas 12 ya, SMA kelas 3. Misalnya kita cobain kelas 1 dulu deh nih.
Kita pilih. Nah, di sini kelas 1 isinya apa aja? Ruang ngaji matematika bahasa Indonesia. Misalkan matematika, kita buka dan Kakak sedang bersiap-siap untuk tuh sekolah. ada Adik-adik videonya, sudah siap video belajar. Menarik banget sih ini. Menarik banget. Kalau misalnya pengen bahasa Inggris gitu ya, kita bisa pilih aja. Grade-nya di sini kita pilih British atau pilih Afrika di sini ya. Ini kelas 1-nya kita pilih, dan ini dia bahasa Inggris di sini. Mathematics misalnya. Meet Abam. He wants to help his mother out with dinner. Abam's mom Bahasa has Inggris asked loh. him Buat to belajar find bahasa out Inggris anak if SD there are ini enough bahasanya tuh bener-bener bahasa ingredients yang for mudah dinner. gitu ya. Hallie. Menarik banget sih ini untuk learning centernya. Dan kalau kita lihat menu setting di sini, saya belum install aplikasi apapun ya, benar-benar baru di setting-setting awal aja. Kalau kita lihat di sini untuk storage-nya dari 128 GB baru kepake 10 GB aja. Artinya sistemnya tuh ramping banget. Dan kalau kita lihat di sini di about phone, di sini kita bisa lihat tablet ini tuh udah dual SIM ya, nih SIM slotnya nggak dipakai, belum pakai kartu. Dia punya RAM 4 GB dengan Android udah Android 14. Ya kalau ditanya masalah software update, saya belum tahu karena belum ada informasi resmi dari itel-nya. Bakalan dapat Android update sampai berapa tahun dan berapa lama untuk security patch-nya. Udah beberapa aplikasi saya install di tablet ini ya. Salah satunya adalah sensor box. Saya mau lihat nih untuk sensor-sensornya bagaimana komplit apa enggak gitu. Pertama di sini kita bisa lihat ya, untuk sensor cahaya dia ada, jadi kecerahan layar otomatis dia tuh bisa. Nah di sini sensor cahayanya tuh ada di dekat kamera ya. Nah terus kalau untuk sensor gyroscope dia nggak ada, dan sensor magnetik juga nggak ada. Jadi tablet ini tuh belum bisa fitur kompas. Untuk gyroscope nggak ada, wajar sih, tablet jarang yang kasih gyroscope. Kalau untuk NFC juga HP ini belum ada ya. Dan kalau misalkan kamu penasaran ini tuh bisa OTG atau enggak, waktu saya colokin USB OTG dia langsung kedetek. Walaupun di dalam tabletnya ini tuh nggak ada settingan untuk OTG sama sekali. Jadi sekali colok langsung kedeteksi. Jadi aman ya untuk OTG-nya. Untuk performa sendiri berdasarkan skor Antutu ya. Ini tuh pakai prosesor Unisoc T606 dan 4 GB RAM. Skornya segini nih. 240 ribuan lebih. Di skor kayak gini sih ini udah enak banget ya buat main game, buat multitasking ini udah enak banget, apalagi ini RAM-nya lumayan lega. Dan kalau kamu lihat ya, di sini untuk storage-nya sendiri dia tuh udah kenceng. Ini udah kelas UFS 2.0 bukan eMMC lagi. Biasanya kalau tablet-tablet kelas harga murah itu masih pakai eMMC, kalau ini udah UFS. Jadinya kalau buat loading game berat ini lebih cepat buka gamenya. Dan ngomongin main game ya, kita cobain 2 game populer, Mobile Legends sama PUBG Mobile. Seberapa enak buat main. Untuk settingan grafis sayangnya dia tuh belum kebuka ya settingan grafis ultranya. Jadi cuma maksimal di high frame rate dan juga high grafis. Tapi kalau dipakai buat main ini dia tuh udah bisa stabil di 30 fps selama main ya. Oke, sekarang kalau buat PUBG Mobile ya, ini settingan grafisnya masih di smooth high, balance high, dan HD high. Nah ini kita main di HD high ya. Kita coba main di HD high dan ini stabil di sekitar 24 fps ya. Wah ada musuh nih. Mana dia musuhnya? Ya cuman karena layarnya lebar jadinya belum terbiasa, agak ribet gitu kalau buat main PUBG Mobile kayak gini. Kita cari. Ada di atas. Wih. Tembak dari belakang. Kalau untuk kualitas audionya yang dual speaker ini kita cobain ya langsung ya. Kita setel dalam volume maksimal dan kita play langsung. Suara bassnya tuh berasa bulat ya, berasa cukup bulat untuk bassnya. Nah terus suaranya juga berasa nyebar gitu. Dan yang menurut saya ini benar-benar dual speaker ya. Jadi dia ada 2 speaker di sini dan yang bagian atas ini yang keluar suaranya. Kalau yang bawah ini cuma kamuflase aja. Sama yang bagian atas ini juga kayak gitu. Yang atas ini dia keluar suara, sementara yang bawahnya sini dia kamuflase aja.
Dan ini lumayan bergetar loh. Jadi suara bassnya bener berasa. Nah, tablet ini kalau dipakai buat multitasking gitu ya, misalnya kita pengen buka dua aplikasi bersamaan, kita tinggal tap aja nih ya untuk recent app-nya, terus kita pilih split, dan kita pilih deh kita mau buka apa gitu. Misalnya kita mau buka YouTube gitu ya, YouTube sama browsing di sini. Kita bisa lihat di sebelah YouTube dan di sebelah kita bisa browsing gitu. Jadi kamu tinggal cobain aja kalau misalnya pengen buka dua aplikasi bersamaan kayak gini. Dan tapi nggak semua aplikasi ya bisa dibuka untuk split screen ini, karena nggak semua aplikasi support gitu. Bukan masalah tabletnya tapi aplikasinya. Nah, sementara kalau misalkan buat Zoom ya, buat kamu yang butuh nih tablet ini buat Zoom meeting, ini saya mau kasih tahu kalau untuk settingan meetingnya ya di sini, dia tuh untuk videonya dia belum support yang namanya virtual background atau bokeh background gitu. Sebenarnya hal yang sepele banget ya, tapi banyak orang yang bikin hal ini tuh jadi pertimbangan untuk beli tablet, karena biasanya beli tablet kalau nggak buat hiburan biasa, paling dia pakai buat Zoom meeting gitu. Jadi kalau seandainya ya itel tuh bisa ngebujuk Zoom meeting buat ngebuka fitur ini, mungkin menyenangkan kali ya. Ya mungkin juga emang chipsetnya tablet ini yang belum support. Sekarang kita cobain buat kameranya. Ini tablet punya kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Kita coba untuk sedikit foto-foto ya. Pertama kita coba untuk kamera depannya yang 5 megapiksel. Ya nggak bisa diharapin banget sih. Karena 5 megapiksel itu berasa cukup seadanya. Tapi kamu bisa lihat sendiri ya kualitasnya kayak gimana. Untuk shutter speed sih lumayan berasa cepat. Dan kalau misalkan kita coba buat mode potret, di sini ada juga mode potret ya. Kita cobain. Kayak gitu hasilnya untuk mode potret. Sementara kalau untuk kamera utamanya, kita foto ya, di sini ada mic nih. Fokusnya cepat dan hasilnya seperti yang kamu lihat ya. Ini lumayan berasain ya, berasa banget detailnya. Coba lagi. Kayak gitu tuh. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya. Sementara kalau untuk perekaman video, untuk kamera depan dia belum bisa Full HD ya, dia cuma bisa support di HD atau di 720p aja. Untuk hasil rekaman videonya, untuk mic-nya kayak gimana? Kayak gini. Dan untuk perekaman video kamera depannya seperti ini ya. Bisa dibilang ini tuh masih guncang banget karena emang belum ada stabilisasi. Dan untuk resolusi kameranya juga dia di 720p aja, belum di Full HD, belum 1080p. Untuk kamera belakang juga sama aja sih sebenarnya, masih goyang juga, tapi dia udah bisa 1080p. Yang pasti kalau untuk kualitas suara ya kayak gini. Ini kondisinya kalau untuk pantulan suara harusnya udah enggak berasa ya, karena di sini udah cukup banyak peredam-peredam gitu. Tapi kalau misalkan untuk suara dari luar, kebenaran di depan, di luar ya itu hujan rintik-rintik. Kalau dari kuping sih masih kedengeran. Kalau di sini kayak gimana suaranya, kamu nilai sendiri. Ya gitu deh. Intinya dengan harga sejutaan atau 2 juta kurang dikit ya, itel VistaTab 30 ini tuh recommended buat dibeli. Ya walaupun ngecharge-nya belum cepet, tapi baterainya udah lumayan gede ya, udah 7000 mAh, layarnya jernih, udah 11 inch juga, terus performanya juga ngebut, dan yang penting dia tuh udah bisa pakai 4G, udah dual SIM support. Tablet lain mana ada yang ngasih kayak gini. Ya segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Di bawah 2 jutaan yang recommended nih.